dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang
setiamu. Haleluya, 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 glory bagimu Engkau yang maha tinggi, besar Engkau anugerahmu, yang maha kudus. besar kasih setiamu. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan namamu Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Pujikan sekali lagi dengan penuh iman. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak dimuliakan.
kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh agung namamu. Jamah hati kami, Roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada kami sebagai anak-anak Allah yang selalu percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami hadir di tempat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Engkau yang berikan kesehatan. Engkau yang berikan semangat. Engkau yang memimpin dalam setiap perjalanan kami sampai datang ke tempat ini dengan selamat. Tidak kekurangan apapun. Terima kasih Bapa. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Dengan segala penyertaan kuasa daripada Engkau. Mengerjakan dalam setiap hati kami menurut kerelaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa-dosa kami yang begitu besar di hadapan-Mu. Dalam hitungan waktu begitu besar pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan kami akan memahami apa yang menjadikan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak melakukan banyak pelanggaran. Tapi kami akan selalu membangun hubungan secara terus menerus dengan Tuhan. Biarlah Tuhan di setiap kehidupan kami akan ada hadirat-Mu Tuhan. Yang sanggup mengubah keadaan hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang sakit disembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan semakin terus berpegang akan kebenaran firman-Mu. Karena itulah yang menuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan roh hikmat marifat daripada Engkau. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa di dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan semakin tetap dekat di hati dan mulut kami. Di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami tidak akan selalu mengeraskan hati, tapi akan semakin tunduk di hadapan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu yang ada haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Nanti besok saya akan buka ruang sesi tanya jawab seputar pertanyaan Roh Kudus. Mungkin kita sedang mengalami bagaimana itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, kemudian semua rekaman itu sudah saya upload kecuali yang kemarin. Yang kemarin itu ternyata rusak. Ya, jadi yang pas kemarin ya, WL-nya Bapak Sugeng itu saya mau upload, ternyata kabelnya mengalami masalah. Ya itu udah jadi seminggu lalu. Jadi mungkin kita akan berdoa supaya memiliki alat yang baru sehingga meminimal kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, hari ini kita akan lihat kemarin di dalam Alkitab Kisah Rasul 10:44 tentang Kornelius, ada yang mengatakan bahwa sekarang sudah tidak perlu lagi penuh Roh Kudus karena berbahasa roh hanya terjadi satu kali di kamar loteng Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, ternyata itu tidak benar, tetapi itu terjadi di dalam kisah Kornelius. Dan coba kalau kita buka lagi, Kisah Rasul 19. Ketika Paulus di Efesus, ayat yang ke-6. Kisah Rasul 19 ayat 6 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dan bernubuat.
Lihat Bapak Ibu, ini kata kunci yang sangat penting. Di ayat 6 dikatakan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka. Jadi hal yang pertama, apakah penumpangan tangan itu adalah sesuatu yang alkitabiah? Alkitabiah apa enggak? Alkitabiah ya, karena ditulis Paulus menumpangkan tangan ketika di Efesus kepada jemaat di Efesus. Kemudian turunlah apa? Roh Kudus. Ya, turun Roh Kudus ke atas mereka. Ketika Roh Kudus turun di atas mereka, harus ada yang menjadi tanda. Kalau misalnya Roh Kudus turun, apa tandanya? Contoh, ketika ada presiden datang, ada tandanya, kemarin Pak Jokowi datang, loh mana? Kok nggak kelihatan orangnya? Loh itu ada orangnya. Loh kalau ada orangnya berarti ada sesuatu yang terjadi. Ada fenomena, ada kejadian yang terjadi. Ketika seseorang itu datang, apa kita melihat fisiknya? Atau yang kedua, kita mendengar suaranya? Atau ada apa sesuatu yang terjadi sehingga kita tahu orang itu datang. Kalau kita berkata orang itu penuh Roh Kudus, terus tandanya apa? Ya pokoknya udah penuh. Ya enggak tahu. Tapi di sini menjadi kekuatan yang luar biasa di ayat 6. Coba Bapak Ibu baca. Lagi, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, ada tandanya. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Bergloso laleo. Mengucapkan kata-kata asing. Ini tanda satu-satunya. Kita tahu orang itu penuh Roh Kudus dan tidak. Jadi ketika kita lihat ada seseorang yang berlaleo, preto, meluap, kita lihat, oh ini Roh Kudus turun. Roh Kudus sedang bekerja. Karena ada tandanya yaitu terdengar. Itu dia. Nah, coba Bapak Ibu, ini menjadi satu misteri atau menjadi pertanyaan. Mengapa, coba Bapak Ibu buka dulu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Coba Bapak Ibu baca Kisah Rasul 2 ayat 4. Di ayat bagian A-nya aja. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata bla bla bla. Oke, sudah siap ya. Nah, orang yang sama ternyata mereka pernah mengalami yang mirip. Tetapi berbeda. Nanti lihat. Yohanes 20 ayat 22. Mundur sedikit. Yohanes 20 ayat 22. Mundur berapa lembar aja kok. Coba lihat di sini. Ketika Yesus bangkit, terus mereka menampakkan diri kepada murid-murid, tetapi di ayat 22, tuh 20-22, di sana dikatakan apa? Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, di Kisah Rasul 2 ayat 4, turunlah penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Di Yohanes 20 ayat 22, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu, coba perhatikan di sini. Yesus ketika berkata, terimalah Roh Kudus. Kenapa tiba-tiba di Kisah Rasul 2 ayat 4, penuhlah mereka dengan Roh Kudus? Yang saya mau tanyakan, apakah yang dimaksud Yesus terimalah Roh Kudus sama dengan Kisah Rasul 2 ayat 4? Sama atau enggak? Coba nih, jangan enggak ada yang angkat tangan. Salah satunya.
terimalah Roh Kudus dengan penuhlah Roh Kudus di Kisah Rasul 2 ayat 4, itu sama atau enggak? Yang jawab sama angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Yang jawab berbeda. 1, 2, 3. Terus yang enggak angkat tangan? Wah, ini ciri-ciri orang yang ketika sudah besar tidak akan nyoblos nih. Ya. Jadi begini. Kita lihat dulu. Terjadinya Yohanes ini apa Bapak Ibu? Yohanes 20 ini. Ketika Yesus belum ke surga. Ketika Yesus belum ke surga, ingat ayat yang kemarin. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan aku akan datang segera. Masalahnya di sini penolong yang lain itu belum datang secara pekerjaannya. Secara tugasnya belum. Karena Yesusnya itu yang sebagai anak atau sebagai putra itu belum selesai. Kapan Yesus selesai pekerjaannya? Ketika dia terangkat. Makanya di sini dikatakan Yesus mengembusi mereka. Terimalah Roh Kudus. Ini sama dengan yang terjadi di dalam Efesus 1 ayat 13. Apa Efesus 1 ayat 13? Coba bisa dikeluarkan. Efesus 1 ayat yang ke-13 adalah di sana bunyinya ketika 1, 2, 3. Ketika kamu percaya, dimeteraikan Roh Kudus. Jadi, saya kalau mau simpulkan secara ringkas adalah ketika Yesus berkata terimalah Roh Kudus, ini sebagai suatu tanda yang mirip dengan Efesus 1 ayat 13, meterai. Tetapi Yesus itu masih harus berkata kepada mereka, tunggulah di Yerusalem, di kamar loteng Yerusalem. Waktu saya ke sana, berdiri di atas kamar loteng Yerusalem, ternyata tour guide-nya bilang, lokasinya sama, tetapi bangunannya itu sudah dibongkar ternyata. Ya, tapi tempat lokasinya itu sama, ya seperti itu. Dan cukup lebih luas dari ini. Mungkin 2 kali lipatnya. Itu cukup untuk 120 orang berlutut menyembah Tuhan. Memang di loteng, di lantai 2 dia. Situ saya juga ya berdoa di tempat itu. Nah, yang menjadi tugas daripada murid-murid adalah mereka ketika Yesus naik ke surga, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yesus menjanjikan seperti ini. Coba kita baca. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah, tadi sebelumnya kita lihat di dalam ini. Kisah Rasul 19 ayat 6. Ketika Roh Kudus itu turun, maka mereka mulai berkata-kata. Inilah yang saya hubungkan ketika orang berkata-kata, itu tandanya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 mereka penuh. Nah, ini menjadi sangat cocok dengan janji Yesus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang menjadi pertanyaan saya, coba di sini mulai konsentrasi. Kalau Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini janji atau sudah terjadi? Belum terjadi atau sudah terjadi? Jelas belum terjadi. Jadi di dalam Yohanes tadi, terimalah Roh Kudus. Itu bukanlah kepenuhan Roh Kudus.
Jadi sangat jelas ya. Jadi sangat jelas di sini. Kenapa mereka harus menerima meterai daripada Roh Kudus? Terimalah Roh Kudus. Kenapa tidak? Karena memang Yesusnya belum naik. Jadi ketika Yesus naik, maka fungsi di muka bumi ini secara sah ditandai Kisah Rasul 2 ayat 4, Roh Kudus atau Roh Yesus berubah bentuk. Yesus yang tadi tidak, yang terbatas menjadi Yesus yang tidak terbatas. Jadi saya mau katakan, apakah Yesus dengan Roh Kudus berbeda? Bisa dikatakan berbeda, tetapi juga bisa dikatakan sama. Apa bedanya tubuh saya dengan suara saya dan roh saya? Saya nggak bakal bisa berkata saya dan roh saya itu berbeda. Ayo, bagaimana? Bisa dibedakan, tetapi juga sama. Saya dengan suara saya, beda apa enggak? Dibilang beda-beda. Tapi apakah saya dan suara saya sama? Sama. Bagaimana suara saya jalan sendiri tanpa ada tubuh saya? Coba Bapak Ibu bisa simpulkan ini. Ya. Nah, lihat di sini. Berarti Kisah Rasul 1 ayat 8 belum terjadi apa? Roh Kudus dicurahkan. Betul ya? Belum terjadi pencurahan. Lihat di sini. Kamu akan menerima kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya dinamit. Dinamit itu apa kira-kira? Ada yang tahu arti dinamit? Ledakan. Biasa itu bom. Duar, meledak dia. Itu ada kuasa yang terjadi di dalam orang tersebut. Ternyata fungsi yang pertama, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk apa? Lanjutkan. Dan kamu akan menjadi saksi. Apa itu saksi? Jadi tujuan kita penuh dengan Roh Kudus yang pertama, menjadi saksi. Saksi dibagi dua. Maksud saksi adalah secara verbal kita berbicara, ketika kita menyaksikan, kita saksikan kepada orang, percaya sama Tuhan Yesus, hidup saya sudah berubah. Kita saksikan sama orang, bukan ayat-ayat Alkitab yang kita sampaikan, tetapi hidup kita, saksi hidup. Kita katakan, kemarin-kemarin saya nakal, begini-begini, hidupnya hancur tapi sekarang saya dipulihkan, itu Roh Kudus memampukan. Kita berbicara kepada orang. Tapi yang kedua, ini yang gak kalah penting, artinya apa? Roh Kudus mengubah hidup kita sehingga tanpa bicara pun orang lain melihat kita itu berubah. Ini gak kalah pentingnya. Karena orang hanya cuma bisa omong doang, tapi perubahan tingkah lakunya kacau. Tidak sedikit bahkan hamba-hamba Tuhan yang rumah tangganya kacau. Anak-anaknya, bahkan ada kejadian bapaknya khotbah, mengajar, anaknya mualaf. Ya iya gimana ceritanya? Coba. Dan itu masih terjadi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa menjadi saksi. Kalau saya menjadi saksi dengan tingkah laku saya kepada istri dan anak-anak terlebih dahulu. Jangan cuman bisa khotbah di depan mimbar kepada jemaat bisa, tetapi di rumah tangga kacau. Ya ini gimana? Karena ukuran seseorang, rohani seseorang itu jangan pernah diukur dari mimbar. Karena jangan-jangan di mimbar ini banyak modifikasi. Tapi ukurlah rohani seseorang itu dua. Di rumah dan di tempat kerja. Saya pernah dengar cerita dari seseorang. Ya ada jemaat di sini. Ya,
Kalau di persekutuan, haleluya puji Tuhan. Tapi kalau di tempat pekerjaan, mulutnya itu kayak kuntilanak, nakutin. Apakah ada orang yang seperti itu? Ada. Artinya dia tidak sejalan dan selaras. Dengan mulut yang sama, dia memuji Tuhan. Haleluya, laba. Nah, itu apa lagi kan? Tapi dengan mulut yang sama, dia pulang di kantor, dia maki-maki orang. Dengan kebun binatang, satu paket komplit. Nah, pertanyaan apakah ini menjadi saksi? Tentu tidak. Tapi Roh Kudus itu ketika dia menguasai hidup kita seperti yang diberitakan oleh Ibu Gembala kemarin, akan memimpin kita. Jadi begini, bedanya Daud dengan Saul, kalau Daud dia mau dipimpin oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus bilang, kau salah bertobat, ya bertobat. Tapi kalau Saul sama penuh Roh Kudus, tapi ketika dia ditegur, dia melawan. Makanya penuh dengan Roh Kudus tidak menjadi satu jaminan orang itu akan berubah total. Tanpa kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Yesus ketika dibaptis, dia penuh Roh Kudus. Dia dibawa kemana? Ke padang gurun. Dia tidak dibawa ke McD, dia tidak dibawa ke KFC, makan. Dia langsung dibawa di padang gurun ketika dibaptis. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, saya ingin mendorong orang yang penuh Roh Kudus tanpa dipimpin oleh Roh Kudus. Hasilnya seperti Simon, seperti Saul. Tapi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, hasilnya seperti Daud. Dua-dua sama-sama orang berdosa, bahkan Daud orang berdosa juga. Dia suka banyak melakukan kesalahan. Tetapi ini menunjukkan bahwa manusia banget. Daud ketika dia berdosa, dia minta ampun. Dia orang hebat loh. Kita juga. Ketika kita udah penuh Roh Kudus, ketika kita jatuh dalam dosa, ayo kita seperti Daud. Minta ampun, minta dipulihkan. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, biarlah hidupmu diperbaharui dari hari ke hari. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengubahkan kita. Orang lain lihat kita sama. Di mimbar sama, di rumah sama, di pekerjaan sama. Itu jadi saksi yang powerful. Orang akan lihat kita. Jangan kita tulis di status, wah bersama Yesus lakukan perkara besar, wah segala macam di statusnya. Tapi ternyata itu cuma postingan. Kenyataannya tidak seperti itu. Jadi bukannya menjadi saksi, malah orang-orang akan menjadi kata, gaya lu Kristen, gaya lu begini. Tapi tingkah laku lu begini. Akan menjadi batu sandungan. Ingat, orang yang biasanya mendapat kuasa akan tergoda untuk dia bisa jatuh. Makanya ada yang disebut dengan kesombongan rohani. Tetaplah rendah hati, layani Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa.